إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada kita, kelapangan dalam kesehatan, kelapangan dalam ibadah, kelapangan dalam rezeki, dan seterusnya. Maka kita memanfaatkan apa yang diberikan Allah ini pada kita. Salah satunya adalah dengan cara menghadiri majelis-majelis ta'lim, karena inilah hiburannya bagi orang-orang yang beriman, hiburan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah majelis-majelis ta'lim. Kalau orang-orang fasik hiburannya ke tempat-tempat maksiat, maka hiburannya orang-orang yang bertakwa adalah majelis-majelis ta'lim. Makanya dalam hadis majelis-majelis ta'lim itu disebut sebagai taman-taman surga. Jadi anggaplah kita sekarang berada di taman-taman surga dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim ini. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas dari tafsir Al-Qurtubi, yang mana kita telah menyinggung beberapa hal. Sebenarnya sudah kita sampaikan semua tentang ayat-ayat atau tentang surah Al-Fatihah ini. Kita mengulang saja kembali karena memang pengajian-pengajian seperti kita ini harus sering-sering diulang, ya, untuk mengingatkan kembali dan mengingatkan terus ilmu-ilmu yang telah disampaikan kemarin-kemarin itu belum tentu kita ingat semua. Maka dengan sering-sering mengulang, barulah ilmu itu akan melekat di kepala kita. Bahasan tentang Bismillah misalnya, kita mengingatkan kembali Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah atau bukan? Nah, itu kita telah bahas. Dia ada khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Mayoritas ulama, mayoritasnya ketiga mazhab mengatakan dia bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Meskipun mayoritas ahli qiraat mengatakan dia adalah bagian dari surah Al-Fatihah dan wajib dibaca di awal-awal setiap surah. Tetapi mazhab penulis ini Al-Imam Abu Hamdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi ini, ya, karena dia salah seorang pembesar mazhab Maliki, maka dia mengatakan atau mengemukakan pendapat mazhabnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Fatihah,
Dan bahkan kalau dalam mazhab Maliki tidak boleh dibaca dalam sholat pas baca Fatihah itu. Mereka langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Dan hanya membolehkannya dalam sholat sunnah. Tetapi para ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, mereka tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi secara sir, ya, tidak diperdengarkan. Kalau dalam sholat jahar seperti subuh, maghrib, isya, jadi bacanya pelan. Hanya Imam Syafi'i saja yang membaca secara jahar atau membaca kencang Bismillahirrahmanirrahim, dan semua ada dalilnya. Kalau semua dalilnya ada dan sahih, berarti apa? Berarti semuanya boleh. Kira-kira itulah kesimpulan sementara. Jadi yang baca jahar maupun sir sama-sama diperbolehkan insyaallah. Al-Qurtubi sendiri, kalau Bapak-bapak masih ingat apa saja sih keunikan dari beliau ini? Nah, kalau masih ingat, kita membahas dalam bahasan yang dulu, bahasan kita pengajian setelah maghrib dulu. Setelah kita bahas penulis kitab ini, di mana beliau ini mengalami masa-masa transisi, atau bukan masa transisi, masa penjajahan, masa terakhir keruntuhan negeri Andalus terakhir, yaitu Cordova. Qurtubi itu artinya Cordova. Al-Qurtubi berarti kota Cordova. Dia lahir di situ. Setelah 900 tahun Spanyol dikuasai oleh umat Islam, lalu kemudian diserang oleh pasukan salib dan akhirnya berhasil direbut oleh Eropa. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa direbut begitu? Bukan karena Eropa dan pasukan salibnya yang kuat, tetapi karena kaum musliminnya yang lemah. Kenapa dia lemah? Karena telah bermewah-mewahan dengan dunia. Keadaan kerajaan di Andalusia, dia terpisah-pisah pada kerajaan-kerajaan kecil, terakhir Cordova ini. Dan para raja, bahkan para kaum muslimin waktu itu sudah terlena dengan dunia dan meninggalkan jihad. Bahkan celakanya lagi, ada negara-negara kerajaan Islam yang diserang oleh pasukan salib. Kerajaan Islam sebelahnya malah diam dan memberi jalan kepada tentara salib itu untuk menyerang kerajaan itu dan mengadakan perjanjian. Jadi miriplah dengan apa yang terjadi pada saat ini. Apa yang terjadi di Palestina misalnya. Bagaimana ceritanya Israel yang kecil itu bisa setiap hari melakukan pembantaian di Palestina tanpa ada pembalasan, tanpa ada ini tidak lain dan tidak bukan karena pengkhianatan seluruh kaum muslimin yang menjadi, terutama yang jadi tetangga-tetangganya. Anda bayangkan saja bagaimana ketika terjadi perangan dengan Israel misalnya, pintu perbatasan ditutup oleh siapa? Oleh Mesir. Mesir presidennya adalah anteknya Israel, ya dia bekerja untuk tuannya. Padahal kalau saja perbatasan Rafah itu dibuka sejak awal, maka Israel tidak akan berani menyerang. Tapi Israel tidak bodoh juga, dia kondisikan dulu. Nah, itulah yang terjadi pada pemerintahan 800 tahun yang lalu.
ketika kejatuhan Andalus atau Spanyol yang tadinya sudah menjadi negara Islam, satu persatu ditaklukkan, akhirnya kembali ke pangkuan salibis Eropa. Sampai tidak ada lagi kaum muslimin di sana, bahkan sampai siapa yang masih melaksanakan ajaran Islam akan dipersekusi istilahnya. Dan itu sudah sangat terkenal dalam sejarah ya, bagaimana orang-orang Islam yang ada di Spanyol sana dipaksa kembali menjadi Nasrani, yang dikenal dengan istilah mahkamah inkuisi. Nah ini kenapa itu terjadi? Ya kalau musuh memang itu tugas dia menyerangnya. Yang salah adalah kenapa kaum muslimin lemah seperti buih di lautan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Kalian itu seperti menjadi santapan oleh umat-umat lain, sebagaimana orang-orang yang sedang makan di pinggir hidangan mereka. Nah, para sahabat bertanya, apakah kami sedikit ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, kalian banyak. Tapi apa? Banyak tapi seperti buih di lautan. Ini seperti sekarang kaum muslimin ini 2 miliar lebih, tapi tidak bisa sama sekali untuk menolong saudara-saudaranya yang tertindas, karena tidak ada pikiran persaudaraan sesama muslim lagi. Yang ada adalah bagaimana antar dia sesama negara dia, masing-masing ngurus negara dia masing-masing. Itu nanti Timur Tengah itu misalnya, kalau nanti misalnya seluruh Palestina telah berhasil dikuasai oleh Israel, lalu dia nanti menyerang lagi Yordania misalnya, nanti negara-negara tetangga akan diam-diam saja. Jangan berpikir bahwa nanti negara-negara tetangganya akan ikut membela. Jadi memang naif sekali, tapi itu yang terjadi. Orang musuh itu memerangi tidak konyol, dia akan mempersiapkan dulu bagaimana keadaan, dibuat dulu perpecahan di dalam negerinya misalnya, baru nanti dilemahkan secara ekonomi, baru kemudian mereka akan menyerang lewat antek-anteknya. Dan yang lebih miris juga Indonesia sendiri misalnya, ya agen-agen Israel itu selalu ada, bahkan viral di Bali banyak katanya orang-orang Israel yang punya usaha, bahkan mendirikan villa. Bagaimana bisa masuk Indonesia? Ya karena hampir semua 90% orang Israel dia pasti punya paspor ganda, punya kewarganegaraan ganda. Karena kan dia tidak ada, dia kan berasal dari negara mana-mana aja. Jadi memang negaranya mempersilahkan orang-orang mereka untuk punya paspor-paspor ganda. Banyak yang dari Rusia, yang dari Eropa, bahkan sebagian negara-negara Asia pun ada mereka. Nah itulah yang masuk itu. Jadi tidak masuk atas nama paspor Israel, tapi masuk atas nama negara-negara mereka, terutama Rusia yang paling banyak. Ada sebuah video saya nonton, video pelajaran bahasa, seorang yang ahli banyak bahasa atau diistilahkan dengan polyglot yang biasa di YouTube itu, orang Jepang. Dia wawancara orang Rusia yang berbahasa di Rusia, bertemu di luar kalau nggak salah di Jepang. Ada 2 orang dari Rusia bertemu dengan ibunya dari Israel di Jepang. Lalu katanya si Rusia ini, dia bilang dia sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Nanti kalau saya ketemu lagi di video itu mau saya potong yang bagian itu. 10 tahun tinggal di Indonesia. Lalu janjian sama ibunya yang dari Israel katanya, ketemu di sini. Ingat saya di Jepang mereka ketemunya. Sehingga
Ini menjadi tanda tanya, kok bisa dia 10 tahun tinggal di Indonesia, ngapain sementara ibunya ada di Israel? Berarti dia orang Israel yang punya kewarganegaraan ganda. Ya rata-rata orang-orang Israel punya kewarganegaraan ganda. Dari situlah Israel itu masuk, agen-agen itu masuk. Makanya kata di Indonesia pun masih banyak pendukung-pendukung Israel. Jadi dikondisikan hal-hal seperti ini, peperangan ini tidak hanya terjadi pada perang senjata, tetapi juga perang opini. Nah itu yang terjadi, dan mereka mengeluarkan biaya besar untuk itu. Maka inilah pentingnya kita mempersiapkan generasi-generasi yang punya pengetahuan, punya ilmu. Tidak hanya dari ilmu-ilmu mendasar keislaman, tapi juga ilmu-ilmu wawasan-wawasan tentang perjuangan itu sendiri. Karena seperti halnya Andalus yang runtuh akibat orang-orang sudah jauh dari ajaran-ajaran agama. Seperti yang diceritakan oleh Al-Qurtubi ini sendiri. Al-Qurtubi ini sendiri wafat sudah tahun 500. Berarti dia sudah wafat 900 tahun yang lalu dia wafat. Penulis ini, kitab tafsir ini. Jadi sudah 900 tahun kejadian di Andalus atau Spanyol itu. Dan dia menceritakan bagaimana dia mengalami kejadian itu. Dan dia ini, bapaknya dia ini yang dia ceritakan juga sendiri. Di kitab dalam ini kan sudah saya ceritakan waktu kajian maghrib, ya, yang bapaknya adalah salah satu korban pembantaian di orang-orang Kristen itu waktu masih berada di, bapaknya namanya petani, dia keluarga petani di Spanyol sana. Lalu yang kemudian dia bingung apakah bapak saya ini dimandikan atau tidak, atau kenapa dimandikan atau tidak, maksudnya apakah dia tergolong syahid, syahid medan perang, karena kalau syahid di medan perang tidak dimandikan dan tidak dimandikan dan tidak dikafani, dikuburkan langsung dengan pakaian yang dia mati, ataukah harus dimandikan. Kenapa dia bingung? Karena satu sisi mati syahid dibantai oleh orang-orang kafir, sisi lain dia tidak sedang berperang, dia sedang berada di ladang lalu diserang orang-orang pasukan salib. Lalu bagaimana dong? Akhirnya dia memilih pendapat untuk memandikan. Padahal salah satu pendapat mazhab Maliki adalah tidak dimandikan. Kira-kira seperti itu. Itu memang ada khilafiyah. Maksudnya di sini Al-Qurtubi menceritakan bagaimana keadaan dia saja. Lalu kemudian yang ketika dia kabur ke mana padang pasir, dikejar oleh tentara salib yang ingin membunuhnya, dan di padang pasir sudah tidak ada tempat bersembunyi sementara dia sendiri sudah capek. Akhirnya dia pasrah dan hanya membaca surah Yasin kalau tidak salah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Atau surah Al-Isra. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Akhirnya ketika setelah membaca ayat itu dia tidak kelihatan oleh tentara salib yang mengejarnya. Dicari-cari padahal dia di depannya. Itu yang diceritakan oleh penulis kitab ini. Ayat itu bukan jimat, tetapi kalau itu dibaca itu adalah bagian dari doa kepada Allah, ya, terutama mungkin di saat-saat kepepet. Karena ayat itu juga yang dibaca, ayat itu turun ketika itu surah Al-Isra itu. Ketika istrinya Abu Lahab mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanya ke Abu Bakar, "Kamu lihat Muhammad enggak?" Ya Rasulullah, padahal Rasulullah ada di depannya. Dia tidak melihat Rasulullah. Gara-gara sebagaimana yang Allah firmankan itu, kalau kamu baca Al-Qur'an akan kami jadikan antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu hijabam mastura, penutup, jadi dia tidak bisa lihat kamu, kata Allah. Nah, itulah sekilas mengulang kembali yang saya ingat dari kisah hidup Al-Imam Al-Qurtubi ini.
Abu Abdillah Al-Qurtubi. Jadi yang namanya Al-Qurtubi di antara penulis kitab dan para ulama itu ada dua. Pertama Al-Qurtubi yang ini, yang biasa disebut Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Yang kedua gurunya dia ini namanya Abul Abbas Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim lima ashkala min Sahih Muslim. Al-Mufhim lima ashkala min Sahih Muslim, syarah dari Sahih Muslim. Tapi yang paling terkenal dia ini, penulis tafsir ini. Kemudian selesailah kita pada pembahasan tentang suratul Fatihah. Panjang pembahasannya ini, yang terutama tentang masalah basmalah. Kemudian juga dibahas tentang at-ta'min atau amin, ucapan amin setelah Al-Fatihah, terutama setelah sholat. Bahkan masih banyak orang mengira bahwa amin itu bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan. Amin bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dan dia hanya disunnahkan dibaca setelah sholat, tidak dalam setiap membaca Al-Fatihah. Baik, kita bacakan beberapa pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Babus Tsalits fit Ta'min, bab ketiga tentang amin, wa fihi 8 masail, dan ada 8 masalah dalam masalah ini. Al-ula, wa yusannu liqari'il Qur'ani an yaqula ba'da al-faragh min al-Fatihati ba'da saktati 'ala al-lawn wala 'ala an-nun waladdallin amin liyatamayyaza ma huwa Qur'an mimma laysa biqur'an. Disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran ketika telah selesai menyebut, ketika dia diam setelah wakaf pada nun dalam waladdallin yang dinamakan mat arid lis-sukun. Dalam ilmu tajwid ini dipelajari, yaitu dibaca 6 harakat, 2 harakat pun boleh, 4 harakat boleh. Namanya mat arid lis-sukun. Jadi ujung tiap-tiap ayat itu ketika ada mat tabi'i dan ada huruf hidup, ya pasti huruf hidup, setelahnya maka boleh dibaca 6 harakat, 4 harakat atau 2 harakat. Boleh dibaca waladdallin 2, waladdallin 4, waladdallin kurang 1, 6 harakat atau 6 ketukan. Nah, maka di akhir ayat itu namanya mat arid lis-sukun. Nah, ketika dalam waktu berhenti saktahnya itu langsung disambut membaca amin oleh yang baca. Lalu bagaimana dengan yang tidak baca? Nah, yang tidak baca disunnahkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila imam telah selesai membaca waladdallin, maka bacalah amin mengikuti imam. Yang kedua, sabata fi'ul ummahat, telah disebutkan dalam kitab-kitab induk min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam telah mengucapkan amin, maka ikutlah membaca amin, karena siapa yang kebetulan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada dalam masalah amin ini sendiri, sebagian ulama juga mengatakan bahwa amin, mayoritas ulama membaca amin ini jahar atau nyaring seperti kita.
Hanya mazhab Hanafi dia baca tidak baca nyaring. Tidak baca nyaring amin ini. Bacanya pelan. Biarpun di salat-salat misalnya zuhur, misalnya subuh, maghrib dan isya, baca aminnya tidak salat Jumat juga mereka tidak membaca amin secara keras tapi membacanya pelan. Makanya kalau kita salat di negara-negara bermadzhab Hanafi di sana, misalnya Turki, Asia Selatan, Asia Tengah, India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan kemarin ada orang kita ya karena kita sudah tahu dan kita sudah sampaikan kepada jamaah bahwa kalau baca Al-Fatihah nanti kita sholat di masjid kita baca Fatihahnya jangan amin, baca aminnya jangan keras karena orang sini baca aminnya tidak pernah keras. Ada satu jamaah yang dia tetap aja dia baca aminnya keras. Jadi satu masjid ya dia sendiri aja yang baca amin ketika imam waladdallin, dia nyambut amin sendiri. Temannya Pak Edi itu. Ya, mantan ketua PLN Jawa Bali dulu. Beliau sendiri aja yang baca amin. Baru kita udah sampaikan di sini ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau baca amin pelan. Maka coba lihat di video-video siaran-siaran sholat di mana Hagia Sophia misalnya di Turki, nggak ada aminnya karena mereka membaca aminnya pelan. Ada juga yang baca lagi pelan sama, yaitu Syiah di Iran. Tapi bedanya dengan Hanafi, kalau Hanafi amin tetap dibaca cuma pelan, kalau Syiah enggak. Fikih Ja'fari tidak ada amin, tidak boleh malah karena itu dianggapnya ngomong. Itu sih fikihnya orang Syiah. Makanya di Iran sama, tapi bukan mereka bermadzhab Hanafi, enggak. Mereka punya ajaran sendiri bahwa tidak ada amin dalam baca Al-Fatihah. Ini sekedar kita tahu aja. Jadi kalau ada orang sholat jahar, zuhur, subuh, maghrib, isya tidak baca amin, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia Hanafi, kemungkinan kedua dia Syiah. Baik, ada beberapa hal lagi tentang dalam surah Al-Fatihah ini tentang qiraat juga, tapi nggak terlaluan ini untuk ini dibahas oleh kalangan-kalangan pelajar yang kebetulan pembahasan tentang masalah ini. Sementara kalangan awam tidak perlu membahas masalah ini. Oh ya, masalah pembaca waladdallin itu tadi ujungnya kalau tidak salah sudah saya sampaikan kemarin, bacanya adalah waladdall. Ketika bal ada mat tabi'i yang kemudian bertemu dengan lam, maka bacanya adalah waladdall. Ada penekanan, itu namanya nabr. Jadi nggak boleh dibaca lurus waladdallin. Itu tajwidnya salah. Waladdallin salah. Harus ada penekanan di tasydid pada lam. Waladdallin. Jadi ada penekanan di situ namanya nabr. Kalau tidak itu berarti dia salah. Kalau di MTQ itu salahnya salah jali, dikurangi 3 nilainya. Waladdallin, dan itu dibaca 6 harakat karena dia mat lazim. Mat lazim itu artinya wajib dibaca 6 harakat. Makanya kalau dalam Al-Quran melihat ada tulisan, kalau Al-Quran yang lama, yang nggak tahu Al-Quran cetakan Madinah ini, mushaf cetakan Madinah, kalau cetakan Toha Putra itu dia dibedakan antara mat lazim dengan mat jaiz. Iya. Jadi mana yang panjangnya 6, mana yang panjangnya 5. Ada garis panjang begitu berarti panjangnya 6. Kalau waladdallin ini lazim. Dia lazim musaqqal kilmi namanya kalau dalam ilmu tajwid. Ini anak-anak kita udah harus dipelajari ini nih, ya. Bacaan teori tajwid, dan nggak tahu sudah ada nggak kelas khusus tajwid untuk anak-anak ini.
Dia harus dibedakan yang udah Quran besar, yang sudah misalnya juz 10 ke atas sudah harus belajar tajwid ya. TPA kita ini dipisahkan mana yang sudah lancar tahsin, terutama makharijul huruf ya. Seperti kita dengar adik-adik kita tadi, yaitu standar makharijul hurufnya belum masuk. Kenapa makharijul huruf itu penting? Sebab makharijul huruf kalau dia tidak dilatih dari kecil sampai besar, dia akan seperti itu terus. Kecuali dia ikut tahsin. Tapi kan jarang-jarang orang ikut tahsin. Tapi kalau dari kecilnya dia sudah diajarin begitu cara mengucapkan huruf, maka sampai besar dia akan ke bawah. Itu penting. Kemudian beberapa ayat biasanya yang salah sejak kecil, maka sampai besar pun dia akan ke bawah. Kebanyakan anak-anak ini menghafal ayat-ayat itu bukan karena dia melihat mushaf, tapi karena didengar orang. Sebagaimana kita waktu kecil dulu, kita hafal qul ya qul hu, kan rata-rata karena dengar imam. Orang belum bisa baca Quran, kita sudah hafal qul ya qul hu. Nah, itu wajar saja. Bahkan ada banyak orang yang di kampung dia tidak bisa baca Quran tapi hafal Yasin. Ya karena keseringan dengar, dia sampai hafal sendiri. Itu sih wajar-wajar saja. Ya. Nah, ini bagi para guru, ininya dari sisi ininya yang harus ditekankan di awal nih. Terutama untuk kelas-kelas yang sudah Quran besar. Pokoknya sebenarnya sih dari kalau dia udah tamat Iqra 6 saja sudah harus masuk tajwid itu. Minimal tajwid praktek. Tajwid teori itu tetap perlu biar dia paham mana mat tabi'i atau mat asli, mana mat far'i. Nah, far'i itu kan ada 16. Termasuk misalnya mana yang musaqqal kilmi, mana yang musaqqal harfi. Bagaimana cara baca bedanya? Kayak walad dhalin ini tadi. Kapan nabernya, berapa harakat nabernya, dan berapa panjang anu. Nah, itu tuh kalau enggak maka sampai tuanya, hatta dia udah hafiz Quran pun tetap aja kan, karena saya sering sekali mendengar guru-guru tahfiz kami dulu, dia baca Qurannya nggak benar. Maksudnya kalau sekedar panjang pendek benar, tapi makharijul huruf nggak benar. Padahal hafal Quran loh. Dan lulusan pesantren tahfiz Quran. Kenapa? Ada kemungkinan besar adalah dia cuma ngapal aja, ngapal tapi tidak membiasakan itu. Nah, itu teori dasar makharijul huruf, lalu panjang pendek. Yang paling penting itu panjang pendek, jangan panjang dipendekkan, jangan pendek dipanjangkan, karena dia akan mengubah arti ayat. Itu yang harus diperhatikan. Semoga TPA kita ini ada pelajaran khusus, pelajaran ilmu tajwidnya, baik teori maupun praktek. Jadi nanti semua santri TPA kita dikasih buku ilmu tajwid itu. Nanti bisa kita cari mana yang lebih tepat. Karena sekedar teori-teori tajwid itu dan banyak yang sudah disesuaikan atau dimodernkan. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh para guru TPA. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan untuk mengajari khusus ilmu tajwid kepada anak-anak kita. Mendengar bacaan Al-Quran sepanjang yang saya dengar, tajwidnya anak-anak sih belum lulus kalau standar saya. Terutama makharijul huruf. Terutama dalam makharijul huruf. Itu nanti belum lagi di misalnya waqaf dan ibtida. Nah, itu untuk menghafal Al-Quran, ini para guru diperhatikan. Kalau di TPA kita ini ada hafalan khusus, yang benar-benar harus diperhatikan adalah kapan wakaf, kapan ibtida. Kadang-kadang kapan wakaf sih gampang, tinggal akhir ayat. Untungnya kalau kita di juz 30, juz amma, ayatnya nggak ada yang panjang-panjang, jadi orang bisa wakaf sampai ujung ayat. Tapi kalau dia di 29 saja misalnya, ada mungkin ayat-ayat yang terpaksa kita harus wakaf di tengah ayat karena panjang. Untungnya para ulama
dalam mushaf itu dia nulis tanda wakaf. Tanda wakaf itu bukan dari Rasulullah, bukan dari para sahabat, itu dari para ulama. Tanda-tanda wakaf yang kalau kita lihat dalam mushaf itu ada huruf jim, wakaf jaiz, ada huruf mim, wakaf lazim misalnya, itu dibuat oleh para ulama untuk memudahkan saja, untuk memudahkan orang yang tidak mengerti artinya kapan dia wakaf. Nah, itu wakaf ada tandanya. Ibtidak tidak ada tandanya. Ibtidak itu apa? Ibtidak itu memulai setelah wakaf. Karena kalau kita wakafnya di tengah ayat yang tidak ada tanda wakaf, maka ibtidaknya bukan melanjutkan tapi ngulang. Nah, pertanyaannya ngulangnya, pedomannya apa? Kalau orang ngerti bahasa Arab, dia tahu ngulangnya dari mana. Tapi bagi yang nggak ngerti, gimana dia ngulangnya? Itu belum ada teorinya itu untuk yang belum ngerti bahasa Arab. Ibtidaknya itu. Tapi biasanya pedomannya orang kalau mau ibtidak susah juga kalau ayatnya panjang sih. Misalnya setelah wa, maka baca lagi wa sebelumnya. Wa itu artinya dan. Nah, kira-kira begitulah pedoman-pedoman dasar untuk orang awam. Fa yang berarti maka baca lagi diulangi lagi fa-nya. Itu ibtidak. Kalau wakafnya tidak di ujung ayat. Karena kita atau yang imam pun kadang-kadang sering melakukan kesalahan itu. Misal, apalagi kalau kalimat-kalimat yang berujung pada hamzatul wasl. Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah ketika dibaca wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Kalau orang wakaf di ilaiha, di mana dia mau ibtidak lagi? Nah, banyak sering kita dengar orang ibtidak dari faddu ilaiha wa taraku qa'imah. Itu salah bagi yang ngerti bahasa Arab. Jadi bagaimana harusnya? Harusnya adalah ibtidak infaddu ilaiha wa taraku qa'imah. Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Nah, tak sampai napasnya berhenti dari situ. Pertanyaannya mau ngelanjutannya ibtidak lagi dari mana? Boleh nggak langsung ke wa taraku qa'imah? Boleh saja sih sebenarnya. Itu lebih baik. Tapi dia ibtidaknya jelek. Jadi harusnya ngulang dari satu kata yang menunjukkan penyempurnaan arti. Dari mana? Dari infaddu. Persoalannya kata infaddu itu tidak, orang kalau nggak ngerti artinya dia akan ibtidak dari faddu ilaiha. Dan itu artinya beda. Fadda yafuddu artinya memisahkan. Infadda yanfaddu artinya terpisah sendiri. Nah, ini susah penjelasannya karena ini bagian dari ilmu sharaf dalam bahasa Arab. Orang yang ngerti bahasa Arab dia akan tahu dia mulai dari mana. Karena faddu ilaiha bukan kalimatnya. Makanya dia harus ibtidak dari infaddu ilaiha. Persoalannya infadda itu dalam ilmu saraf dinamakan hamzatul wasl. Dia tidak terbaca kalau wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Dari nin faddu ilaiha. Ada nun namanya nunul wiqayah di situ. Nah, panjanglah ini inti ceritanya harus dibahas dalam kelas khusus. Tetapi nanti anak-anak kita kalau dia menghafal, misalnya dia menghafal surah juz ke-27, 28 surah Al-Jumu'ah itu misalnya. Perhatikan nanti dia wakafnya di mana, ibtidaknya di mana. Sebab kalau dia salah ibtidak, maka sampai tua dia akan salah terus. Dan itu bukan cuma saya lihat di sini. Saya dengar adalah teman kami yang merupakan pimpinan pesantren tahfidzul Quran, ketika dia membaca surah itu melakukan kesalahan itu. Nah, berarti saya bilang, oh berarti dia nih waktu ngapal mungkin lost sekali oleh gurunya, pembimbingnya, karena dia membaca kesalahan yang sama. Ala kulli hal, itulah fenomena yang terjadi. Makanya nanti dalam bimbingan pembimbing tahfidz
anak-anak yang ngapal ini, terutama di juz 29 ke atas. Ya, mungkin udah ada nggak sih anak-anak kita yang sudah hafal juz 28, juz Abdullah? Belum ada. 29, juz 30 pun belum ada ya? Ada? Enggak, selain anak saya dan anak ente? Ada? Hah? Kalau ada, nanti kita adakan khataman hafalan juz 30, kasih hadiah misalnya. Ya enggak Pak Haji? Pokoknya hadiah langsung dari Pak Haji aja. Belum ada soalnya. Karena mungkin belum ada yang membimbing juga yang khusus hafalan. Jadi yang sudah Quran besar, ya mungkin udah selesai baca juz 1, juz 2. Nah itu nanti ada program hafalan minimal. Santri TPA kita, target saya sih dulu minimal hafal juz 30 minimal. Jadi semua anak yang belajar di TPA Ar-Rahmah ini, TPQ Ar-Rahmah ini minimal hafal juz 30. Itu minimal banget, itu standarnya rendah sekali. Ya tapi gak apa-apa lah, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi nanti mudah-mudahan bisa diperhatikan. Ya, alhamdulillah guru-guru kita sudah mulai banyak. Jadi yang bisa membimbing khusus tahfidz misalnya ada. Bahkan penghafal Al-Quran pun banyak. Abdullah ini hafidz Quran. Biarpun belum nyetor semuanya apa belum. Tapi kalau nanti gak murajaah lagi ya lupa lagi. Hafiz dan biasa membina tahfidz. Itu yang paling penting. Sebab kalau tidak biasa membina tahfiz, dia kan nggak ngerti bagaimana cara memahamkan anak-anak ini supaya dia bisa hafiz itu tadi. Sebab nanti kalau dia ngapalnya dari awal salah, maka sampai tua dia akan salah terus. Oke, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selesailah kita pada pembahasan surah Al-Fatihah maknanya. Dan insya Allah kita akan masuk pada surah Al-Baqarah bulan depan. Semoga Allah senantiasa menyehatkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena dalam majelis-majelis ilmu lah kita akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu. Ya itulah fungsi dari majelis taklim. Kalau tidak ada sama sekali, rugi juga. Ya, jadi harapannya adalah kita semua mendapatkan ilmu-ilmu baru. Yang kalau kurang jelas silahkan dipertanyakan, baik langsung di sini atau japri saya. Ada hal-hal yang mungkin kurang jelas dari penyampaian-penyampaian ini dan ingin mengeksplor lebih jauh lagi. Sementara ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.